Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, sedangkan menurut kesaksian Acerbi, dia ngomongnya begini teman-teman. Saya akan meninju wajah Anda, Juan Jesus, sampai wajah Anda hitam. Jadi kalau menurut Juan Jesus, si hitamnya ini adalah kata-kata rasial. Tetapi kalau menurut si Acerbi, kata hitam di sini bukan kata-kata rasial. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau cerewetin beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama, wah ini breaking news banget teman-teman. Acerbi dinyatakan bebas oleh Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, atas tuduhan melakukan pelecehan rasial terhadap Juan Jesus. Karena ternyata buktinya dianggap tidak cukup menguatkan atas tuduhan tersebut. Nah, dari berbagai media yang gue baca, ini gue bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Gue harus menyampaikan poin ini teman-teman. Poin yang pertama, Acerbi memang dinyatakan bebas ya dari tuduhan rasial, tetapi bukan berarti dia tidak melakukan pelecehan ras terhadap Juan Jesus. Jadi yang diputuskan oleh Federasi Sepak Bola Italia bukan menyatakan bahwa Acerbi tidak bersalah. Bukan itu teman-teman. Akan tetapi yang dinyatakan oleh FIGC adalah bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki cukup bukti untuk menghukum Acerbi. Lalu kemudian poin yang kedua yang banyak dijadikan highlight juga ya oleh media-media Italia adalah dari kasus ini, harusnya sepak bola Italia belajar bahwa dibutuhkan lebih banyak kamera, lebih banyak teknologi di lapangan dan para pemain yang bertanding untuk bisa memastikan dengan lebih baik lagi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Wah, ini poin yang bener banget sih teman-teman. Gimana ceritanya pertandingan yang live disaksikan oleh banyak mata ya di stadion maupun di televisi. Ternyata begitu ada kasus dinyatakan kurang bukti karena tidak ada cukup saksi. Kan nggak masuk akal sebetulnya. Lalu kemudian poin berikutnya lagi yang banyak dibahas oleh media adalah semua orang yang terlibat dalam kasus ini adalah pecundang. Reputasi Acerbi hancur karena melakukan rasisme, dan selain itu reputasi para fans juga menjadi anjlok karena tidak percaya Acerbi melakukan rasisme. Saking menggemari Acerbi ya, saking terenyuh dengan kisah hidupnya Acerbi, sampai-sampai para fans tidak percaya ya, merasa tidak yakin Acerbi melakukan tindak rasial. Dan bahkan teman-teman banyak juga fans yang justru menyerang Juan Jesus ya, karena dianggap pembohong, karena dianggap melakukan fitnah terhadap Acerbi. Lalu kemudian poin yang tidak kalah penting adalah Acerbi dan Juan Jesus punya cerita yang berbeda, punya kesaksian yang berbeda. Menurut Juan Jesus, Acerbi telah ngomong menggunakan kata-kata rasial ya, kata-kata negro. Nah, sedangkan menurut kesaksian Acerbi, dia ngomongnya begini teman-teman. Saya akan meninju wajah Anda, Juan Jesus, sampai wajah Anda hitam. Jadi kalau menurut Juan Jesus, si hitamnya ini adalah kata-kata rasial, tetapi kalau menurut si Acerbi, kata hitam di sini bukan kata-kata rasial. Sehingga banyak media yang akhirnya membuat kesimpulan ya bahwa kedua pemain ini sebetulnya salah paham, dan para penonton kita semua yang termakan oleh media juga ikut-ikutan salah paham. Akan tetapi teman-teman, begitu kasus ini diputuskan ya bahwa Acerbi tidak bersalah, ini istrinya Acerbi nyebelin lagi teman-teman. Dia membuat postingan Instagram yang isinya menyindir, bunyi captionnya begini. Cheers, bersulang untuk mereka yang telah menghina keluarga saya, untuk mereka yang telah mengancam kehidupan anak-anak, untuk para keyboard warriors, untuk para pejuang keyboard ya, pahlawan keyboard yang jagonya marah-marah di sosial media, kepada mereka yang telah menghinaku dan anak-anakku selama berhari-hari. Kamu membutuhkan ini. Cheers. Aduh, ngapain? Coba nih, jangan-jangan masih ABG juga nih istrinya Acerbi. Lalu kemudian dari pihak Napoli juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi ya atas putusan hakim olahraga dalam kasus Acerbi Juan Jesus. Mereka bilang begini, Mr. Acerbi tidak dikenakan sanksi pada kasus ini demi keadilan olahraga. Pelakunya justru adalah Juan Jesus yang diduga menuduh rekannya sesama pesepak bola secara tidak adil. Dalam hal ini dianggap masuk akal bahwa Juan Jesus bisa saja salah paham atas ucapan Acerbi. Kami tercengang. Nah, gara-gara kejadian ini teman-teman, Napoli menyatakan bahwa mereka tidak lagi percaya pada gerakan anti rasisme yang dilakukan di Serie A. Oleh karenanya mereka menyatakan tidak akan lagi berpartisipasi dalam inisiatif gerakan anti rasisme setelah Federasi Sepak Bola Italia menyatakan Francesco Acerbi dibebaskan dari pelecehan rasial terhadap Juan Jesus. Dewan Direksi Inter yang dipimpin oleh Presiden Steven Zhang melalui video dari Nanjing menyetujui hasil neraca keuangan paruh pertama musim ini
yang mencatat laba bersih sebesar 22,3 juta. Bila dibandingkan dengan kerugian bersih di tahun sebelumnya sebesar 63,5 juta, berarti di tahun ini ada peningkatan sebesar 85,8 juta euro. Luar biasa teman-teman. Di tahun ini kita ada peningkatan 85,8 juta dibandingkan musim lalu. Kalau di musim lalu kita rugi nih 63,5, di musim ini untung 22,3 juta. Salut banget. Yang bikin gue lebih salut adalah PR-nya Inter nih, public relation-nya Inter ya. Kok bisa-bisanya berita ini keluar ya tidak lama setelah tersebar berita bahwa Inter tidak sanggup membayar utang ke Oaktree. Proposal Steven Zhang ditolak oleh Oaktree ya, karena mereka tidak percaya manajemen Inter. Ini langsung dibalas oleh Steven Zhang. Ini loh, Inter di paruh pertama musim ini untung 22,3 juta. Di sini juga dituliskan teman-teman bahwa pendapatan terbesar Inter di paruh pertama musim ini berasal dari hak audio visual. Ini hak audio visual kayak apa ya? Dari video-video Inter kali ya. Kemudian dari tiket dan hak siar, lalu ada dari sponsorship juga, terutama dari Nike dan Paramount yang membayar tepat waktu. Dan kemudian sumber pendapatan lainnya berasal dari divisi retail dan lisensi klub. Nah, kalau lisensi klub gue nggak tahu nih maksudnya apa. Tapi kalau divisi retail mungkin penjualan jersey. Dan ngomong-ngomong soal jersey ya teman-teman, ini Inter kembali mengeluarkan jersey edisi khusus limited edition. Di sini diberitakan bahwa Inter dan Nike telah berkolaborasi dalam jersey khusus untuk memperingati Nike Air Max Day yang jatuh pada tanggal 26 Maret. Nike telah meluncurkan sepatu baru yaitu Nike Air Max DN dan Inter akan mengenakan jersey tersebut pada pertandingan kandang mereka melawan Empoli pada 1 April nanti. Jersey limited edition ini akan tersedia pada tanggal 27 Maret dengan nama Lautaro Martinez, Nicolo Barella, dan Marcus Thuram dan tersedia di toko online Inter dan toko fisik Inter Store Castello. Tapi kalau menurut gua desain yang ini nggak menarik lah, cuman ada tulisan Nike Air Max doang ya di kerah, bagusan yang Transformer maupun yang Ninja Turtle. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey Transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang ketiga teman-teman. Menurut analisis superkomputer Opta ya, dari sisi rating, Inter adalah tim peringkat 3 terkuat di Eropa saat ini, di bawahnya Madrid dan City. Wah, ini persis seperti prediksi Opta untuk juara Liga Champions ya. Inter ditaruh di urutan nomor 3. Dan ternyata tim kesayangan kita teman-teman, Inter belum punya mental yang cukup untuk menjadi tim unggulan ya. Inter sepertinya tampil lebih bagus, lebih all out ketika menjadi underdog ya, ketika tidak diunggulkan. Nah, di musim ini gara-gara pencapaian di Liga Champions musim lalu, gara-gara kita main bagus banget di Liga, waduh, di Liga Champions kita jadi unggulan, kita dilihat oleh banyak mata, malah pemain kita nervous dan jelek banget kemarin di partai lawan Atletico. Lalu kemudian lanjut, berita yang keempat dari bursa transfer, Corriere dello Sport mengatakan bahwa Inter selain mengincar Albert Gudmundsson untuk lini depan di musim 2024-2025, ada pula nama Giacomo Raspadori di urutan teratas daftar penyerang baru incaran di musim depan. Corriere menegaskan bahwa pilihan penyerang baru Inter di musim depan mengerucut kedua nama tersebut. Ayo, kalau teman-teman pilih siapa? Gudmundsson atau Raspadori? Dan untuk bursa transfer musim depan teman-teman, ada satu nama baru yang gue suka banget. Ini beberapa media Italia mengabarkan bahwa Inter telah mencapai kesepakatan verbal dengan kiper asal Brazil, Bento. Bento ini teman-teman, selain dia punya real estate, mobil banyak, dan harta berlimpah, dia digadang-gadang menjadi kiper masa depan Brazil. Dia sudah main juga untuk timnas Brazil. Usianya masih 24 tahun dan tingginya 190. Si Bento ini teman-teman di Agustus tahun lalu ya, 2023, sempat menyatakan bahwa Inter adalah klub favoritnya di masa kecil dan dia akan sangat senang bisa membela Inter. Aduh, semoga aja bisa kita rekrut dan semoga dia nggak flop kayak Brazao ya. Ya, jadinya gue berharap Inter di musim depan mulai memikirkan regenerasi ya. Di posisi penjaga gawang kita, jangan cuma mengandalkan Sommer. Kiper kedua kita saat ini menurut gue kurang meyakinkan, Audero. Semoga di musim depan kita bisa ngerekrut Bento lah.
lah. Ini si Sommer kan usianya juga semakin tua, pasti jadi gampang sakit-sakitan juga, gampang masuk angin. Lalu kemudian berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Barella yang baru saja mencetak gol sangat indah ya untuk tim nasional Italia. Dia dipuji nih oleh legenda Juventus Marchisio. Marchisio ngomong begini teman-teman. Barella saat ini masih bisa berkembang meski dia sudah berada di level yang sangat tinggi. Dia terus menegaskan bahwa dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Golnya ke gawang Ekuador tempo hari membuktikan bahwa dirinya dan tim nasional Italia bisa kembali menjadi juara di Euro 2024. Meski di babak pertama dia tidak tampil terlalu cemerlang, namun ia berhasil menciptakan permainan yang luar biasa. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.